Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan Tower of God. Sebelum kita mulai review dan pembahasannya, gue mau ingetin pada kalian jangan lupa ya untuk like setiap chapter Tower of God-nya. Dan pakai koin kalian juga jika chapter ini sudah muncul di webtoonnya. Chapter 518 masih di arc yang sama dan di judul yang sama, yaitu The One in the High Place. Chapter kemarin kita sempat diberitahukan akan suatu rencana yang dibuat oleh Mas Jenny untuk Jin Suha lakukan. Tentang apa itu, kemarin kita juga sempat bahas, tapi itu semua masih menjadi misteri. Selain itu juga, kita diperlihatkan keadaan Hansung dan Nifaf yang tidak beruntung kali ini, karena mereka harus berpisah dengan Evankel, tapi juga harus berhadapan dengan 3 High Ranker sekaligus. Sedangkan Evankel berpindah ke depan teleport di dalam K-Tower. Kedatangan Evankel di sana justru menjadi hal baik bagi Mule yang sedang terperangkap dan berhadapan dengan High Ranker bernama Sicarius. Lalu pada panel Evankel inilah yang menjadi fokus kita pada chapter minggu ini. Karena pada chapter minggu ini masih melanjutkan cerita dari kedatangan Evankel yang baru tiba dan mengejutkan Sicarius. Seperti apa yang Mimin bilang sebelumnya, kayaknya banyak banget orang yang mengenal Evankel karena Evankel sendiri bukanlah High Ranker sembarangan. Sampai-sampai Sicarius yang merupakan High Ranker di keluarga Lopobia sekaligus calon kandidat sebagai kepala cabang bisa sekaget itu setelah melihat Evankel. Evankel yang baru tiba ini tanpa tahu dia di mana sekarang, tapi melihat keadaan di depannya ini adalah kondisi Mule yang sedang terperangkap oleh Sicarius. Dia langsung tahu bahwa tujuannya saat ini adalah untuk menolong Mule. Akhirnya Mule yang sedang terperangkap ini bisa bernafas dengan tenang sekarang karena orang yang datang membantunya bukanlah Ranker sembarangan, melainkan mantan pemimpin dari lantai ujian yang paling terkenal yaitu Evankel. Tapi bagi Sicarius yang tadinya sudah berpikir akan bermain-main dengan Mule, tapi sekarang dia malah kedatangan Evankel. Dia merasa bahwa terlalu cepat baginya untuk bertemu dengan High Ranker sekelas Evankel. Walaupun mereka berdua sama-sama High Ranker, sepertinya terlihat Sicarius ini nggak pede dengan kekuatannya untuk melawan Evankel ya. Tanpa banyak basa-basi dari Evankel, kemudian Evankel langsung saja menyerang Sicarius saat ini dengan lemparan api dari tangannya. Sicarius yang melihat Evankel menyerang lebih dulu, dia berpikir kalau dia harus banyak membuang waktu saat ini dalam pertandingannya melawan Evankel. Mungkin saat ini Sicarius sudah tahu bahwa nantinya dia akan mendapat bantuan dari keluarganya. Oleh karena itu saat ini dia hanya berencana untuk mengulur waktu dan tidak mau menghadapi Evankel secara langsung. Lalu dari serangan Evankel sebelumnya, Sicarius mencoba menahan dengan kemampuan khususnya untuk membuat pertahanan dari jaring laba-laba. Sehingga jaring tersebut cukup mampu untuk menghentikan serangan dari Evankel. Walaupun jaring yang dikeluarkan oleh Sicarius untuk bertahan ini, semuanya malah habis terbakar oleh api Evankel. Tapi setidaknya Sicarius tidak terkena serangan itu langsung. Namun melihat cara Sicarius menahan serangannya ini, membuat Evankel tersenyum karena dia tahu bahwa lawannya menggunakan kekuatan yang justru lemah dengan api, sehingga akan sangat mudah untuk Evankel menembus setiap pertahanannya. Mungkin itu juga yang membuat Sicarius dari awalnya takut melihat Evankel, karena dia sepertinya juga sadar bahwa kekuatannya ini tidak begitu berpengaruh terhadap Evankel. Evankel juga sempat mengatakan bahwa lawannya yang sekarang ini yang menggunakan kekuatan jaring, mengingatkan dia akan suatu kenangan yang buruk. Wah, apakah itu artinya Evankel juga pernah melawan orang lain yang memiliki kekuatan seperti Sicarius? Atau jangan-jangan dia juga sudah pernah melawan kepala cabang secara langsung? Ya, itu hanya pemikiran dari Mimin aja sih. Karena dari perkataan Evankel tentang kenangan buruk ini, membuat Mimin jadi penasaran apa yang dimaksud oleh Evankel dengan kenangan buruk. Selanjutnya, setelah Evankel mengetahui bahwa lawannya sekarang ini, kekuatannya sangat lemah melawan api dari Evankel. Evankel kemudian tanpa ragu-ragu meningkatkan kekuatan apinya sampai memenuhi hampir seluruh tempat mereka sekarang. Tentunya hal ini membuat Sicarius menjadi panik, sebab dia tidak tahu harus menahan serangan Evankel ini dengan apa. Karena semua pertahanan Sicarius menggunakan jaring laba-laba yang pastinya akan dapat ditembus oleh Evankel. Bahkan bukan hanya Sicarius saja yang panik akan serangan Evankel ini. Mule yang masih terikat di tembok tempat itu akibat jaring laba-laba Sicarius. Dia juga merasa panik dan takut karena serangan Evankel ini bisa mengenai dia juga. Tapi di saat Evankel sedang mengumpulkan kekuatannya dan bersiap-siap untuk menyerang Sicarius, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang muncul dari sisi kiri Evankel dan cukup mengganggu penglihatannya. Ternyata, cahaya itu sendiri berasal dari portal yang ada di dalam sana. Adanya cahaya itu menandakan bahwa portal itu sedang aktif dan sesuatu akan keluar dari portal itu. Evankel baru ingat dan baru sadar bahwa sebenarnya tujuannya ke sana adalah untuk menghancurkan portal yang memiliki koneksi dengan kapal induk Lopobia. Namun karena langsung disibukkan dalam menghadapi Sicarius, dia tidak sadar bahwa di sampingnya ini terdapat sebuah portal. Namun sepertinya sudah terlambat bagi Evankel untuk menghancurkan portal itu, karena pasukan dan kapal-kapal dari keluarga Lopobia sudah mulai bermunculan dari sana. Tapi ini menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi Sicarius,
Karena dia yang tadinya sedang terpojok oleh Evankel, namun sekarang dia mendapat bantuan dari para tentaranya. Sesampainya kapal-kapal dari keluarga Lupobia di sana, mulailah terlihat bermunculan para tentara-tentara Lupobia dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu para tentara yang sudah bermunculan di sana, mereka langsung bersiap-siap untuk melakukan serangan kepada Evankel secara bersama-sama. Namun karena yang dilihat Evankel ini dan keluar dari portal itu hanya tentara biasa, mereka semua tidak dapat membuat Evankel takut, tapi malah membuat Evankel semakin tersenyum. Karena, menurut Evankel, mereka ini hanyalah sekumpulan para tentara sampah yang dengan gampangnya bisa Evankel kalahkan. Oleh karena itu, Evankel langsung saja tanpa melihat lawannya, membakar semua tentara yang di sana secara langsung, sambil menghujani mereka dengan api seperti meteor yang jatuh. Serangan ini terus-menerus Evankel keluarkan, tanpa diberi kesempatan para tentara itu untuk maju. Nah, permasalahannya, sekuat apapun Evankel, dia merasa bahwa saat ini tentara yang dihadapi ini tidak ada habis-habisnya, karena mereka terus-menerus keluar dari portal. Sehingga Evankel harus berpikir bagaimana caranya dia mendekati portal itu dan menghancurkannya. Selain untuk mencegah kedatangan para tentara Lupobia, hal ini juga dilakukan supaya tidak ada orang lain yang lebih kuat keluar dari portal itu. Namun baru saja Evankel berpikir untuk menghancurkan portal itu, supaya mencegah dari para pasukan Lupobia lagi. Tiba-tiba kapal yang lebih besar dari kapal para tentara yang ada di sana muncul dari portal itu. Dan tentunya, hal ini mengagetkan bagi Evankel. Karena yang sebelumnya hanya kapal berukuran kecil yang keluar dari portal itu. Namun sekarang yang keluar adalah kapal yang lebih besar. Lalu dari kapal itu muncullah sosok yang dari minggu lalu kita sempat bahas sedikit dan diperlihatkan siluetnya seperti apa. Namun sosok ini merupakan sosok wanita yang memiliki tubuh sangat besar dan berbentuk seperti laba-laba atau mungkin tarantula ya. Yaitu sosok dari kepala cabang Lupobia yang bernama Lupobia White Garment Widow. Sepertinya kepala cabang ini, walaupun mungkin bisa menggunakan kekuatan jaring laba-labanya seperti Kikarius, kepala cabang ini kayaknya akan berfokus dengan kekuatan fisiknya. Karena kalau kita lihat dari badannya, dia dipenuhi dan ditutupi dengan armor. Akan cukup susah sepertinya untuk Evankel melawan kepala cabang ini dan menembus pertahanannya. Selain itu dia juga memiliki perisai yang besar untuk pertahanannya dan juga tangan yang berbentuk seperti jarum. Ditambah di sana banyak sekali tentara Lupobia yang pastinya akan mengganggu Evankel. Setelah kemunculan kepala cabang bernama White Garment ini, dia berbicara kepada Kikarius bahwa berbahaya jika keluar lebih dulu dan sendirian ke medan perang. Oleh karena itu dia menyusul Kikarius ke sana. Dan kepala cabang ini juga mengatakan bahwa sebagai ibunya, dia akan menjaga Kikarius. Jadi kedepannya kita akan melihat Evankel akan berhadapan dengan kepala cabang bernama White Garment ini. Tapi menurut Mimin ya, ukuran tubuh dan bentuk tubuh yang besar bukanlah halangan bagi Evankel. Karena kalau kita baca lagi di blog Siu atau gampangnya di Wiki TOG, Siu juga pernah memberitahukan kita bahwa tinggi Evankel sebenarnya adalah 7 meter. Kita pernah diberitahukan dan melihat kalau Evankel melepas kompresinya saat perang di tembok kedua. Tapi menurut Mimin, itu belum sepenuhnya dibuka oleh Evankel. Karena jika menurut dari perkataan Siu, tinggi Evankel seharusnya 7 meter. Lalu yang kita lihat itu, sepertinya tingginya tidak terlalu berubah banyak ya. Bahkan Rak aja yang memiliki postur tubuh seperti monster, tingginya hanya mencapai 3 meter sebelum dia mengkompresi tubuhnya. Lalu kalau kita bandingin dengan dinosaurus, contohnya T-Rex, binatang ini aja hanya memiliki tinggi 5 meter. Jadi kebayang dong, seharusnya 7 meter itu setinggi apa? Yang pastinya jauh lebih tinggi daripada Rak ya. Harusnya sih, tinggi Evankel ini bisa sama atau melebihi kepala cabang Lupobia yang baru datang ini. Mimin sih berharap Siu memberitahukan kita nanti wujud Evankel yang asli untuk melawan kepala cabang Lupobia. Karena Mimin penasaran banget seperti apa wujud Evankel yang dikatakan memiliki tinggi 7 meter ini. Lalu setelah kita melihat kepala cabang yang baru keluar ini, kita diperlihatkan suatu tempat yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan, yaitu di dalam teleport untuk memindahkan Jin Sung-ha. Di dalam sana terlihat seseorang yang sedang menelpon dari dalam poketnya, dan juga sedang menerima laporan. Bahwa kata orang yang sedang melapor itu, dia mengatakan sekarang ini Mas Jenny sudah menangkap Irregular serta timnya. Dan Jin Sung-ha sudah diberangkatkan menaiki kapal menuju teleport di atas suspendium. Orang yang menerima laporan ini langsung bersiap-siap untuk menghampiri kapal yang katanya berisikan Jin Sung-ha untuk melakukan pemindahan dan penyegelan. Tapi kita tahu kan, kalau kapal itu berisikan Bam dan timnya. Namun mereka belum tahu kalau ternyata isi kapal itu bukanlah Jin Sung-ha. Setelah orang itu menerima laporan dan juga bersiap-siap untuk melakukan penyegelan, ternyata dari tadi dia ditemani oleh ular kecil di sampingnya dan memanggil ular itu dengan sebutan ayah. Barulah setelah itu mereka dikenalkan identitasnya dan siapa mereka. Yaitu cowok yang berambut hijau ini yang sempat Mimin kira dia cewek. Dia adalah calon kandidat untuk kepala cabang di keluarganya bernama Lupobia Orari. Karena statusnya sebagai kandidat kepala cabang, seharusnya orang ini sekelas high ranker seperti Meyer atau Cisarius. Lagi pula ular di sampingnya itu, dia dikenalkan sebagai kepala cabang yang bernama Lupobia Yorari. Kemarin Mimin sempat bilang kalau di antara mereka diprediksi adalah anak ke-8 dari Lupobia. Jika itu benar, sepertinya dia yang bernama Lupobia Yorari yang berada di samping cowok berambut hijau ini, yang juga merupakan seekor ular kecil.
Loh, bukannya anak ke-8 Lopobia ini ada di depan suspendium untuk menjaga tempat itu? Kenapa bisa dibilang ular kecil itu adalah anak ke-8 Lopobia? Karena kalau kita lihat lagi nih, dari bentuknya yang mirip, sepertinya anak ke-8 Lopobia ini bisa mengendalikan ular kecil itu, sehingga dia bisa berbicara melalui ular yang ada di sekitar sana. Atau, ular kecil itu hanyalah perwakilan wujudnya saja. Jadi nggak heran, kenapa ular kecil itu disebut ayah oleh pria berambut hijau ini. Lalu setelah itu, kita juga diperlihatkan bahwa kapal yang dinaiki oleh Tim Bum, yang harusnya merupakan kapal yang digunakan oleh Jin Sung Ha. Sekarang ini, kapal itu sudah tiba di dalam tempat itu, untuk melakukan teleport atau penyegelan di dalam suspendium. Dikarenakan penyegelan tidak bisa dilakukan secara otomatis, sehingga penyegelan dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu, orang yang berambut hijau tadi, bernama Lopobia Orari, dialah yang melakukan penyegelan terhadap kapal yang dinaiki Bum. Lalu juga karena kepala cabang Yorari juga mendapat info bahwa Tim Bum sudah ditangkap oleh Mas Jenny dan mereka tidak akan bisa melepaskan Jin Sung Ha. Oleh karena itu, dia langsung menyuruh Lopobia Orari untuk melakukan penyegelan langsung tanpa melihat isi dari kapal tersebut. Kemudian penyegelan ke dalam suspendium pun mulai dilakukan. Sambil melakukan penyegelan, kita diperlihatkan sebentar kondisi di dalam kapal Mas Jenny yang terdapat Asensio di sana. Setelah Asensio membereskan para tentara jahat yang menghalangi Tim Bum, seperti dugaan Mimin, kalau tindakan Asensio ini untuk mencegah rahasia ini bocor. Tapi sayangnya di antara tentara jahat di sana, masih ada satu orang yang masih hidup, dan dia langsung melaporkan kejadian itu kepada Lopobia Orari yang sedang melakukan penyegelan. Dia memberitahu bahwa ada orang lain yang masuk ke dalam kapal itu untuk menggantikan Jin Sung Ha, dan dia juga mengatakan bahwa di antara mereka saat ini ada seorang pengkhianat. Namun untungnya tentara itu belum memberitahu siapa pengkhianat itu. Ini belum diberitahukan ya guys, bukan berarti tidak sama sekali. Jadi bisa dibilang Asensio dalam bahaya jika tentara itu memberitahu siapa pengkhianat itu. Tapi menurut Mimin sih, nantinya Asensio akan sadar kalau salah satu dari tentara jahat ini masih hidup dan tidak sampai memberitahu siapa pengkhianat itu. Tapi kalau sampai dikasih tahu, bukan perang keluarga antara Lopobia dengan Pobidau lagi. Bisa-bisa keluargaku juga ikut berperang dalam arc ini nih. Lalu setelah Lopobia Orari mendapatkan info itu dari salah satu tentara jahat yang memberitahunya lewat pocket, Orari langsung kaget dan menyuruhnya untuk memberhentikan proses penyegelan itu, karena seharusnya dia memeriksa lebih dulu isi dari kapal itu. Namun beruntungnya bagi Tim Bum, karena proses penyegelan sedang dilakukan, proses ini tidak bisa diberhentikan sama sekali jika prosesnya sedang berjalan. Oleh karena itu, penyegelan ini tidak akan bisa diganggu oleh siapapun ataupun diberhentikan. Dan Lopobia Orari yang melihat kapal itu terbuka dan mulai disegel di dalam suspendium, dia sempat kaget bahwa ternyata benar, orang yang ada di kapal itu bukanlah Jin Sung Ha, melainkan itu adalah Tim Bum yang berisikan Vicenti, Arya, Waryun, Rakun, dan Bum sendiri. Sepertinya untuk Yool, pria yang berambut putih dengan ular di rambutnya, dan Kel temannya, tidak ikut dalam penyegelan ini ya. Karena yang terlihat di sana hanyalah 6 orang yang Mimin sebutin tadi. Lalu di panel terakhir pada chapter ini, kita diperlihatkan seseorang sedang menerima laporan dari pocketnya di dalam kapal induk Lopobia. Orang yang sedang ditunjukkan ini sedang duduk di atas bangku yang sangat tinggi, atau mungkin Mimin sebut itu sebagai singgasana ya, karena orang ini dipanggil dengan sebutan kepala keluarga. Seharusnya, orang inilah yang disebut sebagai The Higher Being, yaitu kepala keluarga dari Lopobia. Akhirnya sekian lama kita menantikan dan mengira-ngira siapa yang disebut The Higher Being selama ini. Orang ini akhirnya muncul juga. Selain sedang duduk di singgasananya yang cukup tinggi, tempat itu juga terlihat banyak sekali hiasan berbentuk seperti DNA, yang mungkin melambangkan karakteristik dari kepala keluarga Lopobia ya, yang katanya suka sekali melakukan percampuran DNA bersama workshop untuk melanggar peraturan menara, dan menambahkan kekuatan hewan pada orang lain, contohnya ayahnya Yama. Orang yang sedang duduk di singgasananya ini mendapatkan laporan bahwa sedang dilakukan penyegelan terhadap Jin Sung Ha. Dan irregular yang ada di sana, yaitu Bum, sudah ditangkap oleh Mas Jenny. Untungnya, kepala keluarga ini belum diberitahu kejadian barusan yang terjadi di tempat penyegelan. Yang ternyata orang yang disegel itu bukanlah Jin Sung Ha, melainkan Tim Bum sendiri. Setelah mendengar informasi ini, kepala keluarga ini bilang kalau dia akan segera ke tempat peperangan itu. Dan terakhir kita terungkap nama dari kepala keluarga Lopobia ini, yaitu Lopobia Traumeri. Akhirnya, kita mengetahui nama ke-13 The Great Warriors yang selama ini kita nggak tahu nama dari kepala keluarga Lopobia. Dan nama ke-13 orang ini akhirnya lengkap juga. Awalnya Mimin sih sempat ragu, apakah ini benar kepala keluarga Lopobia atau bukan. Tapi jika kita lihat singgasananya, dan juga bentuk singgasana yang cukup tinggi, seperti yang terlihat saat flashbacknya Ayayama, bentuknya sih cukup mirip dengan apa yang dilihat sekarang. Dan yang membuat pasti, kalau orang yang di dalam pocket itu memanggil dia sebagai kepala keluarga. Berarti kita bisa pastikan orang yang cocok disebut The Higher Being ini adalah kepala keluarga Lopobia, yaitu Lopobia Traumeri. Lalu selain itu juga banyak yang berpendapat bahwa bentuk muka dari siluet kepala keluarga Lopobia ini memiliki wujud seperti manusia setengah monyet. Karena jika kita lihat nih dari bentuk muka dan mulutnya, memang sih sekilas terlihat seperti Monkey King. Wah, jika benar, Mimin sih bilang itu keren banget. Tapi kalau kita lihat di siluet sebelumnya, justru kepala keluarga ini tidak terlihat seperti itu ya.
Ya, kita tunggu aja kira-kira akan sekeren apa kedatangan dari kepala keluarga Lopobia ini. Yang pastinya peperangan ini akan sangat besar. Secara kita juga tahu, pada chapter ini kita sudah dikenalkan 2 kepala cabang sekaligus. Dan dalam arc ini, sementara terdapat 3 kepala cabang yang sudah mengikuti peperangan sekarang. Pertama, Lopobia Dokuko, yang sekarang sudah mati. Kedua, Lopobia White, yang tadi berbentuk seperti laba-laba. Ketiga, Lopobia Yorari, yang berbentuk ular. Mungkin juga di kedepannya Shio akan memunculkan semua kepala cabang dari Lopobia, karena kepala keluarganya saja sudah hampir turun tangan. Tidak mungkin kan kalau anak-anaknya tidak ikut peperangan juga? Sebagai catatan, kepala keluarga Lopobia ini dikatakan merupakan the strong warrior di antara 10 keluarga agung lainnya. Mungkin maksudnya dari sebutan ini, kepala keluarga Lopobia mempunyai fisik yang sangat kuat. Bahkan menurut Evankel, dia mampu menghancurkan seluruh pasukan Fuk dengan sendirian. Ya, mungkin minggu depan kita bahas sedikit tentang kepala keluarga Lopobia ya. Dan itu dulu pembahasan pada chapter kali ini. Semoga kalian suka dan sorry jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye!